premium lounge di Hanoi. Wow, dan juga ini semua gratis loh. Kayak gimana sih caranya? Dan juga gimana cara transit di Hanoi? Simak sampai habis ya guys. Hai Besti, hari ini aku bakal trip ke Jepang dengan Vietjet dan aku udah beli bagasinya itu 30 kg. Kayak gimana sih pengalaman aku naik Vietjet transit di Hanoi 4 jam? Nah, aku bakal review di video kali ini. Worth it gak sih kita naik Vietjet dan kayak gimana prosesnya? Ikutin terus aku. Bye bye. Oke, aku udah nyampe di Bandara I Gusti Ngurah Rai Airport. Nah, untuk Bandara Ngurah Rai sendiri itu hanya ada satu ya internasionalnya, jadi nggak bakal nyasar sih harusnya. Nah, aku masuk dari gate A dan ini langsung ketemu Vietjet check-in counter seperti ini. Jadi ada papannya ya guys. Nah, seperti biasa Vietjet itu antre. Jadi buat kalian yang naik Vietjet, aku saranin kalian datang lebih awal ya, 2 jam sebelum lah ya. Nah, ini setelah 5 menit antre, aku masih ada 2 line di depan aku. Wow, lumayan lama. Ini setelah 15 menit antre seperti ini, jadi tinggal 1 line doang. Dan setelah ya kurang lebih 20 menitan lah, kita sudah dipanggil untuk bisa check-in. Nah, yang pertama kalian harus siapin tiket dan paspor kalian. Kemudian kalian bisa timbang bagasi kalian di sini. Dan juga biasanya Vietjet akan ditanya nih, kalian pulang tanggal berapa dan juga tiket pulang kalian apa dan juga hotel kalian. Better kalian siapin. Oke, ini bagasi aku dari 30 kilo, berat aku ada 27,2, ya aman lah ya. Ini aku pakai Vietjet yang berbayar lagi bagasinya. Prosesnya check-in sendiri itu lumayan oke lah ya, cepat dan juga informatif banget. Jadi buat kalian yang naik Vietjet, kalau yang di Denpasar sih aku review oke sih untuk check-in counternya. Jadi kalian bisa naik-naik secara detail di sini. Nah, jangan lupa kalian cabin bagasinya dicek juga ya. Nah, setelah proses check-in, security, dan juga imigrasi, jadi kita akan masuk ke dalamnya. Nah, karena kita gabut ya, karena aku kan lumayan lama nih juga nunggunya biasanya, karena aku biasa agak awal-awalan ke airport, jadi kita nongkrong dulu. Oke, ini aku udah di Gloria Jeans. Nah, di sebelahnya itu adalah gate check-in-ku, jadi sambil nunggu, aku sambil ngopi dulu. Nah, harga-harganya sih ya standar lah ya untuk yang di airport, memang sedikit mahal daripada kalau kalian beli di luar ya, namanya juga di airport ya. Jadi aku mau order minuman dan juga makanan. Nah, ini adalah makanan-makanannya, roti maksud aku. Jadi lumayan lengkap lah ya. Aku di sini order Danish chocolate. Jadi ini juga bisa dibawa ke pesawat sih harusnya ya. Nanti kita coba kita bawa ke pesawat bisa atau enggak. Nah, ini waktunya boarding, jadi nanti kita akan dipanggil menurut dengan gate kalian, kayak ada sih line berapa gitu, grup berapa kalian bisa berangkat, jadi kalian bisa nunggu nanti dan dipanggil. Jangan lupa kalian siapin juga paspor kalian dan juga tiket kalian akan di scan di depan, biar kalian nggak nanti bingung waktu dari depan. Pastikan gate kalian benar ya guys, pastikan di monitor itu benar tujuan kalian. Nah, sampai di sini tuh kurang lebih 13 menit nih antre sampai kalian bisa masuk ke pesawat seperti ini. Wow, lumayan. Dan ini ada di gate 8 untuk hari ini. Jadi lumayan ya, kalian harus siapin waktu spare lumayan lama karena emang Vietjet tuh lumayan antre. Oke, di sini setelah kita turun, kita akan masuk ke pesawat. Oke, kita akan nunggu waktu boarding dulu. Oke, ini sekarang aku mau masuk ke pesawat. Welcome to Vietjet Air, yay! Oke, yang pertama kita lewatin adalah ini seat untuk Skybox namanya. Jadi kayak bisnis kelasnya Vietjet lah ya. Ini kursinya seperti ini, 3 konfigurasinya. Mungkin agak sedikit lebih luas daripada yang ekonomi. Nah, yang hitam-hitam ini adalah yang ekonomi.
Jadi karena aku ekonomi, jadi aku semakin ke belakang. Oke, sekarang kalian tinggal cari tempat duduk. Nah, buat nyari tempat duduk, kalian pastikan di boarding pass kalian seatnya benar ya guys. Jangan sampai kalian salah duduk di sini. Nah, kalian bisa cek tuh di dekatnya naruh bagasi itu ada nomor, biasanya di situ nomor kursi dan juga ada kodenya A, B, C, D, E, F gitulah. Nah, ini aku udah duduk, jadi seperti ini ya, nggak terlalu luas, jadi kakiku agak mentok sedikit. Nah, ini ada tablenya seperti biasa buat makan. Nah, banyak yang nggak tahu nih, biasanya kalau pesan makan Vietjet tuh kayak gimana sih? Nah, kalian bisa request di website. Dan buat kalian nih yang misalnya nih pesan dari Denpasar, Hanoi, Jepang, nanti kalian itu sama lo menunya. Jadi ketika kalian beli nasi kandar atau apa gitulah, nggak tahu, itu nanti akan kalian dapat menu yang sama di flight kedua kalian. Nah, ini tadi kopi aku bisa aku bawa ke dalam ya. Nah, ini kalau kalian yang nggak pesan in-flight meal sebelumnya, jadi kalian bisa pesan juga di dalam sini. Jadi dalam pesawat juga disediain ya. Cuma mungkin menunya terbatas dan harganya akan lebih mahal daripada kalau kalian booking lewat website. Seperti ini. Ini dia beberapa menu-menunya, jadi kalian yang mungkin tertarik kalian bisa screenshot atau kalian lihat-lihat dulu seperti apa. Harga-harganya ya relatif lah ya untuk harganya. Jadi untuk pembayarannya bisa pakai debit or credit card juga. Dan juga untuk rasa ya, honestly to say temenku pernah naik Vietjet dan pernah nyobain nasi lemaknya. Rasanya sih kurang enak sih katanya. Ini jujur ya nggak tahu ya, ini kan tergantung orang, tapi teman aku di lidah teman aku tuh kurang cocok aja gitu. Oke, jadi harganya di sini tuh buat flight domestik dan inter tuh beda ya guys. Misalnya kalau banh mi ini kalau internasional 100.000 Vietnam dong atau sekitar ya 65 ribuan lah ya. Ya oke lah sih untuk harganya. Oke, it's time for take off. Goodbye Igusti Ngurah Rai Airport untuk sementara ya. Jadi kita akan balik lagi nanti ke sini. See you. Ini untuk makanan Denisku ternyata bisa dibawa ya ke dalam, karena ada beberapa airline yang nggak bolehin kita bawa makanan dari luar. Misalnya temen aku kemarin bawa bawa makanan di flight Scoot itu katanya nggak boleh. Nah, flight kali ini itu 5 jaman lah ya sampai ke Hanoi. Jadi karena di sini nggak ada entertainnya, jadi agak lumayan ngeboringin sih sebenarnya. Nah, lebih hemat sih seperti aku bilang ini, jadi kalian tinggal beli aja dan bawa makanannya ke dalam. Jadi daripada kalian beli in flightnya. Nah, ini kita udah mau landing di Hanoi, jadi udah gelap ya guys. Untuk proses landingnya sendiri smooth sih, nggak terlalu geder banget gitu, enggak, tapi oke lah untuk pesawatnya. So guys, aku udah nyampe di Hanoi. Ngelewatin imigrasi barusan yang seperti biasa ya, kalau di Vietnam itu pasti antre luar biasa mengular. Aku masih lewat daerah duty free-nya, dan sekarang aku mau cobain lounge gratis dari trip.com di Song Hong Premium Lounge. Tadi aku tanya sih ada katanya di gate 29 dekat sana, jadi aku lihat dulu. Oh, ini masih imigrasi. Kebetulan gate aku di gate 20 ya, next gate-nya jam 1 flight aku. Jadi aku mau habisin waktu di lounge karena bateraiku juga udah mau habis, dan baterai GoPro ini juga mau habis. Jadi kita akan cari dulu lounge-nya seperti apa. Jangan lupa stay tune terus. Oke, ini dia lounge-nya. Jadi lounge-nya ini dekat dengan gate 28. Jadi kalian keluar dari imigrasi, kalian tinggal ke kanan terus lurus terus cari aja gate 28, pasti kalian ketemu. Nah, di sini ada 2 lounge guys, dan untuk Vietjet ini ada di SH Premium Lounge.
Jadi kita tinggal naik ke atas saja. Nah, buat kalian nih yang mau beli itu bisa ya guys. Jadi kalian bisa beli sebelumnya. Kalau kalian beli tiket itu di trip.com, kalian tuh bisa dapetin gratis buat kalian yang punya kelas tertentu. Terus kalau kalian mau beli itu bisa, itu harganya kalau di trip.com aku cek sih di 389.620. Dan nanti biasanya kalian akan dapat QR code itu, nanti kalian tinggal tukerin aja di depan lounge-nya. Nah, ini kita udah di atas ya guys. Oke, nah ini dia. Lounge-nya itu lumayan panjang antriannya di sini. Nah, di sini kita harus ngecek boarding pass dan paspor. Ini nanti akan diinput dan kalian tuh biasanya akan dikasih tahu jadwal kalian kalau udah selesai. Nah, untuk stay di sini itu maksimal 2 jam aja. Jadi kalian nggak bisa nih misalnya flight aku 19 jam mau stay di sini terus, itu nggak bisa. Jadi memang ada maksimum stay-nya itu 2 jam aja. Nah, kalau kalian ke Vietnam nggak afdal rasanya kalau kalian itu nggak makan pho. Nah, di sini aku makan pho ya guys, karena aku emang lumayan suka, tapi aku nggak suka dedaunan ini, jadi aku singkirin dulu. Nah, kenapa sih aku dapat free lounge ini, penasaran nggak? Ya, karena aku adalah member dari trip.com. Nah, jadi kelas yang aku punya itu di tier namanya Diamond. Jadi Diamond itu bisa dapat 2 time free VIP lounge access. Jadi aku bisa dapat 2 kali VIP lounge kalau booking tiket di situ. Nah, ada beberapa kategori sih di sini. Jadi Diamond itu di bawahnya Black Diamond gitu. Kalau Black Diamond kayak kalian bisa dapat tiket masuk gratis gitu deh ke salah satu wisata gitu kalau nggak salah. Nah, ini adalah vibes-nya dari SH Premium Lounge Hanoi. Nah, seperti ini. Jadi lumayan luas ya guys. Cuma biasanya di sini tuh full. Jadi tumben ini udah kedua kalinya sih aku stay di sini di SH Premium Lounge. Dan biasanya tuh rame karena di sini udah jam 12-an, jadinya mungkin udah mulai agak sepi. Tadi benar-benar rame banget sampai kita makanya antri di luar untuk nungguin orang yang keluar dulu. Nah, di sini variannya banyak banget guys. Nih ada sushi, terus ada keju, ada ham, tuh ini Japanese foodnya. Terus ada goreng-gorengan gitu. Terus juga ada makanan beratnya, tentu ada dong. Ada nasi putih. Terus ini ada berbagai macam sayur-sayuran cacahan gitu juga banyak di sini. Tuh seperti ini. Terus juga yang ini apa ya? Nah, jadi kalian bisa lihat deh menu-menunya di sini. Jadi lumayan banget isi dari menunya. Ini buat sesalatannya, terus minumannya juga lengkap banget. Kalian juga ada soft drink, terus ada mineral water juga, terus ada yogurt. Nah, kayak gini. Jadi kalian bisa bebas ambil di sini. Buat yang ngantuk tenang aja, ada kopi juga di sini. Nah, di sini adalah stand untuk pho-nya. Jadi di sini biasa ada yang staff yang standby. Nah, ini adalah beberapa vibes-nya ya guys. Nah, buat kalian yang mau alkohol, itu ternyata lokasinya, kalau kemarin tuh di tempat soft drink, kalau sekarang tuh di pojok seperti ini. Jadi di pojok ini ada alkohol, tempat kalian minta alkohol. Jadi kalian harus minta ke staffnya. Dulu sih nggak ada staff yang jaga. Sekarang per tahun 2025, ini aku stay di akhir 2025, itu kita harus minta ke staffnya baru kita bakal dikasih alkoholnya. Gitu, mungkin mereka mau lihat umur kali ya, kalau kemarin tinggal ambil-ambil seenaknya aja. Nah, ini aku udah dapat bir. Ini juga ada beberapa orang yang sudah bubuk-bubuk juga di sini. Nah, nggak cuma itu aja, kalian bisa wine juga ada di situ, terus ada whiskey, lengkap lah. Ada Japanese sake juga kayaknya di sana. Nah, di sini juga selain luas, banyak juga tempat untuk ngecharge ya. Jadi kalian nggak bingung-bingung untuk ngecharge HP kalian di sini. Nah, aku bakal kembali ke meja aku dulu. Ini dia meja aku. Oke, tentunya di sini ada toilet dan shower room. Jadi kalian nanti dari tempat pho tadi kalian tinggal lurus aja. Nanti akan ada panduan untuk kalian ke toilet. Nah, kalian tinggal masuk aja sesuai gender kalian. Nah, ini di kanan ini adalah toilet dan yang di kiri adalah shower room. Nah, shower roomnya itu ada 2 ya, seperti ini. Tuh, jadi bisa ya kalian masukin koper kalian ke situ. Udah ada sampo dan juga sabunnya juga di sana. Nah, balik lagi ini, kurang lebih seperti ini ya guys. Udah ada sampo sabunnya semua di sini.
ada slippernya juga. Nah terus kita bakal lihat juga toiletnya seperti apa. Toiletnya itu juga ada 2, nah seperti ini ya, pada toilet pada umumnya sih guys. Tuh, jadi ada tombol-tombolnya seperti di Jepang. Nah kalau tas juga kalian bisa taruh di locker. Kalau kalian yang males booking mau bawa tas-tas dan juga ada barang berharga, kalian tinggal taruh di locker di dekat dengan resepsionis. Jadi kalian tinggal masukin aja pin kalian. Itu tadi pengalamanku stay di Premium Lounge Hanoi. Gimana, menarik nggak? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian buat tahu update terbaru tentang Jepang. See you in the next video. Bye bestie.